apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini berarti ada pesanan. Kalau ada yang memesan, kok saya yakin yang memesan itu bukan yang berkuasa sekarang. Kampanye Pak Prabowo mungkin. Kok saya pikir kalau Pak Prabowo yang memesan ya, terlalu konyol menurut saya. Kira-kira siapa yang memesan ke kejaksaan ini untuk menersangkakan Tom Lembong? Ya orang kuat. Siapa orang kuat yang selama ini membisikkan comot itu, comot itu, comot itu. Nah, siapa yang memesan itu? Saya juga tidak mau menduga-duga, cuman Kalaupun toh diminta untuk menjawab, ya saya kok melihat ada order itu. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam yang selalu setia menemani Mas Caka Budi Santoso. Ini keren sekali. Batik, ini pakai batik, Ya. cerah, ceria. Habis Kayak- cukup. Semakin wajahnya semakin cerah, semakin kayak Rocky Gerung. Rocky Gerung versi kalem. Sehat, Mas? alhamdulillah sehat. Gimana? Apa, Tom batiknya? Lembong. Kalau Tom Lembong kan itu urusan yang sangat serius, yang pakai jas dulu. Pakai jas. Mas Abdul Qahar. Alhamdulillah. Tapi saya mau tanya, pakai jam nggak hari ini? Ini namanya suka paling sering disebut kali ya. Iya, karena jamnya 1 miliar katanya. Saya ini mau melalui forum ini saya klarifikasi ya. Kita lihat jamnya. Karena kebetulan namanya sama. Abdul Qahar. Yang menerungku. Nama sudah paling sering disebut. Oke. Jamnya tapi beda kelas. Beda. Ini ya 1 jutaan lah ini. 1 Kurang. jutaan ya. Tapi kok soal Tom Lembong tetap mengikuti kan? Oh iya, itu istilahnya kalau menurut istilah di luar negeri itu ada namanya stick and carrot. Tongkat dan wortel. Oke. Nah, Tom Lembong mendapat tongkat, dipukul pakai tongkat. Sementara beberapa tokoh yang lain mendapatkan wortel. Sampai sekarang menjadi pengerat wortel kekuasaan. Tapi sebelum ke sana tadi saya, iya nama Abdul Qahar ini belakangan santer disebutkan. Satu Direktur ya? Iya, Direktur Penyidikan Jampitsus. Ya, betul. Iya. Bedanya Sepekan saya pakai terakhir. K, dia pakai Ki. Iya. Episode lalu kita sudah spill itu. Jadi dimulai dengan menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya ya, yang memutus bebas Ronald Tanur. Terus kemudian dilanjutkan menangkap ex pejabat MA, Ya. Jarod Rikar ya. Dan ditemukan barang bukti yang luar biasa, hampir 1 triliun plus emas batangan. Ada dugaan itu titipan para hakim katanya. Ada itu dia. Ada sumber yang menyebut bahwa itu bukan milik pribadinya Zarov Sikar. Itu juga ada titipan dari pihak-pihak lain. Oh, Ya, jadi biasa kan Zarov kan jadi maklar kasus dia di yang situ. mengkoordinir gitu Dia yang kan, dia yang mengkoordinir. mengumpulkan. Nah, Belum termasuk- dibagi-bagi. Belum sempat dibagi, belum sempat si A, si B, si C dapat jatah berapa. Tapi kok banyak sekali ya. Itu. Keburu ketangkep. Ya berarti yang Iya. terlibat banyak. Itu Wong dia. setiap tahun saja rata-rata kasus di Mahkamah Agung itu ada 10.000. Ya kalau 10.000 kasus, katakanlah Kali- misalnya 10%-nya saja dimaklari, kan ada 1.000. 1.000. Nah, bayaran kalau satu maklar dibayar 1 miliar, katakanlah misalnya 100 juta, ya itu sudah 100 miliar. Nah, dari penangkapan-penangkapan itu kan kemudian terbit gairah publik ya, kepercayaan publik pada Kejaksaan Agung. Tapi kemudian yang terakhir ini ketika menetapkan Pak Tom Lembong, ex-Menteri Perdagangan periode 2015-2016 ya, itu kemudian menimbulkan banyak resistensi kan, banyak pertanyaan lah. Mengapa Tom Lembong baru dijadikan tersangka gitu, satu. Ya. Apakah ada politisasi di balik itu gitu kan? Banyak pertanyaan. Setelah 2 kasus sebelumnya itu seolah-olah lembaga Kejaksaan Agung kemudian mendapatkan kepercayaan yang lebih, sehingga ada seorang penulis yang kemudian menuliskan Rindu KPK yang dulu di podium. Pak Jaka menulis itu karena membandingkan dengan kejaksaan. Tapi saya kira apa yang terjadi dengan kasus Tom Lembong ini
membuktikan bahwa belum ada perbedaan yang signifikan antara penegak hukum yang dulu dengan yang sekarang, yang kemarin dengan yang sekarang. Dalam hal apa? Dalam hal soal menggunakan hukum sebagai alat pemukul. Nah, Ini yang tadi menjawab pertanyaan mengapa itu. Yang pertama, mengapa? Jangan-jangan ini karena Tom Lembong itu berani bersuara kritis. Nah, di akhir-akhir pemerintahan Jokowi sebagai presiden, itu kan siapapun yang berani bersuara kritis, apalagi dia mantan pejabat, yang berani bersuara kritis, maka siap-siaplah dia akan terkena stick. Tapi siapa yang tunduk takluk, yang mau manut apa saja yang dimaui oleh kekuasaan, meskipun dia punya kasus, ya dia akan mendapatkan carrots, atau akan mendapatkan wortel. Nah, ya kita tidak usah menyebut siapa-siapa yang mendapatkan wortel. Ya banyak kan yang akhirnya kemudian mendapatkan wortel. Kan. Artinya dia dipilih lagi menjadi menteri, ya, nanti meskipun sudah kasusnya sudah sempat sempat terseret ya, meskipun belum sempat diklarifikasi lebih jauh. Tetapi di sisi yang lain ada kasus yang kebijakan yang sudah lama, yang sudah berlangsung lama, yang berkali-kali dibilang bahwa kebijakan katanya tidak bisa dikriminalisasi, tidak bisa dipidanakan. Faktanya kebijakan dipidanakan, dikriminalkan. Ini kan berarti kriminalisasi kebijakan. Nah, apakah betul ada tindak kriminal di situ? Terbukti sampai saat ini, sejak Tom Lembong ditangkap, hingga hari ini kita bicara di sini, itu Kejaksaan Agung belum menemukan kan? Berapa kerugian negara katanya masih dihitung. Belum menemukan aliran uang, aliran dana ke pribadinya Tom Lembong. Atau pihak-pihak tertentu. Yang ada malah temuan pernyataan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa ketika Tom Lembong menjabat Menteri Perdagangan, itu ada permintaan impor gula dari Induk Koperasi Kepolisian dan Koperasi Angkatan Darat. Di dua institusi ini, mereka ingin mendapatkan, ya katakanlah, jatah untuk bisa mengimpor, untuk mendapatkan kuota gula itu, impor itu. Nah, faktanya justru yang disebutkan di situ. Nah, laporan dari BPK juga menyatakan memang ada beberapa hal yang dipertanyakan oleh BPK, tetapi itu bukan temuan katanya kan. Ada beberapa salah pencatatan administrasi atau apa gitu. Yang kemudian setelah diperbaiki, ya dinyatakan bahwa ya itu wajar, laporannya wajar. Nah, itulah yang menyebabkan semua orang, atau sebagian besar orang lah, bukan semua orang, sebagian besar orang mempertanyakan ini ada apa dengan penegak hukum, dengan Kejaksaan Agung di Indonesia dengan menangkap Tom Lembong yang katanya dia mengimpor gula, kebijakan impor gula karena ketika itu surplus gula. Nah, kalau surplus katakanlah 2015-2016 surplus. Nah, menteri setelah itu kan impor lagi. 15 juta ton, ada yang 9 juta ton, bahkan kemudian 18 juta ton. Itu artinya surplus dari mana? Data dari mana itu surplus? Nah, itulah yang menyebabkan kecurigaan publik. Wajar kalau kemudian publik mengait-ngaitkan antara sikap kritis Tom Lembong, peran Tom Lembong ketika dia menjadi tim kampanye co-kaptennya Anies Baswedan, Amin, dan Muhaimin Iskandar, dikaitkan dengan itu. Dan sikap kritis dia terkait dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang telah lalu lah. Salah satu yang paling dia kritis itu kan soal nikel. Kebijakan soal nikel, hilirisasi nikel, bukannya dia tidak setuju dengan hilirisasi nikel, tetapi dia melihat ada moral hazard. Kata Tom waktu itu kan, sudah disampaikan pula. Tetapi yang terjadi, suara kritis ini dianggap sebagai menghambat. Beberapa tokoh bahkan menyebut Tom itu sebagai anteknya asing, katanya gitu kan. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya
Ya biasa. Kalau Anda berani berseberangan dengan kekuasaan dan ketika kekuasaan itu membutuhkan stabilitas, ya siap-siaplah Anda untuk dikenakan stick. Katakanlah betul bahwa Tom Lembong bersalah, mestinya yang lain juga diminta keterangannya dong. Nah, ketika didesak itu kan, ketika wartawan mendesak itu ke kejaksaan, kan kejaksaan mengatakan kami saat ini hanya fokus di ketika kebijakan impor gula ditangani oleh Tom Lembong. Kenapa? Kenapa hanya Tom Lembong? Mengapa? Mengapa Tom Lembong terus-menerus diteropong? Kira-kira gitu. Mengapa kok Tom Lembong? Kok yang lain enggak? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sampai hari ini belum ada belum ada keterangan yang jelas karena juga masih simpang siur. Tidak cepat kejaksaan melakukan berbagai macam publikasi gitu ya, publikasi terkait dengan mengapa sih Tom Lembong ini ditangkap, mengapa kasus yang mana, lalu apakah betul waktu itu sedang surplus, dan aliran dananya kemana saja, dan siapa yang diuntungkan atas impor itu, kalau memang betul bahwa impor itu salah gitu. Tapi yang juga menarik, selama pemerintahan Pak Jokowi itu ada 6 menteri perdagangan, mulai dari Rahmat Gobel, kemudian Tom Lembong, kemudian Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, M. Lutfi, dan yang terakhir Julhas. Dan semuanya mengimpor gula dengan nilai yang berbeda-beda. Yang terakhir Pak Julhas itu sampai 18 juta ton. Mengapa kejaksaan tidak mencoba untuk menelusuri menelisik apa yang juga dilakukan oleh menteri-menteri yang lain itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Pak Jokowi ini kalau di antara kementerian yang lain ini kan yang paling banyak nih penggantiannya. Mengapa begitu banyak menteri di Kementerian Perdagangan ini? Yang pertama begini, kenapa menteri-menteri lain tidak ditelusuri? Itu yang memantik kecurigaan publik kan. Tidak hanya publik dalam negeri, publik luar negeri juga mempertanyakan ini loh. Beberapa media massa di luar negeri itu juga bertanya apakah ini politisasi, apakah ini kriminalisasi, dan saya pikir ini sebuah catatan buruk di tengah catatan baik Kejaksaan Agung, catatan buruk pemerintah di awal pemerintahan Prabowo Subianto. Meskipun saya juga belum bisa memastikan dan belum yakin apakah ini atas campur tangan kekuasaan Pak Prabowo, karena kalau kita lihat dari kubu Gerindra, partainya Pak Prabowo itu juga mempertanyakan kan. Habibur Rahman itu keras loh. Komisi 3 itu keras loh mempertanyakan langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dengan mentersangkakan Tom Lembong ini. Dia mempertanyakan kalau belum ada bukti kuat kenapa jadi tersangka, langsung ditahan lagi. Bahkan salah satu mantan Kapolri itu mengatakan, ya kalau modelnya begini jaksa itu nggak usah bekerja, di rumah saja katanya. Dia bingung itu dulu belajarnya di mana jaksa. Mungkin akan terjadi perdebatan ya. Saya yakin jaksa juga merasa punya dasar, tetapi ketika perdebatan begitu sengit berarti memang ada sesuatu yang janggal dalam hal ini, karena begitu banyak ahli hukum juga mempertanyakan ini kan, aliran dana itu kemana, kerugian negaranya itu, kerugian dalam sebuah korupsi itu kerugian negara kan ya tidak boleh hanya sekedar asumsi, tapi harus real kan, itu kalau tidak salah keputusan MK kalau tidak salah itu. Nah ini kan belum ketahuan ini. Kerugian negaranya itu berapa, meskipun kerugian negara kata Kejaksaan Agung tidak menjadi satu-satunya dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi kan. Tetapi kalau Pak Tom Lembong itu belum ada bukti-bukti yang sedemikian kuat, belum ada bukti bahwa dia menerima keuntungan dari kebijakan yang dibuat, belum ada bukti orang lain juga menikmati keuntungan yang berakibat pada kerugian negara, kan aneh juga kalau tiba-tiba menjadi tersangka. Apalagi kasus ini sebenarnya kebijakan ini udah 10 tahun yang lalu kan. 10 tahun yang lalu. 9. 2015 ya, 9 tahun yang lalu. Baru ini sekarang
baru diungkit setelah Pak Tom Lembong itu kemarin menjadi bagian tim sukses atau orang pentingnya tim sukses Anies Baswedan. Jadi kalau kemudian ada pihak-pihak yang mempertanyakan masalah ini, menurut saya sih wajar saja, dan menurut saya ini adalah catatan yang sangat disayangkan dari Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung terus terang sejak dikomandani Pak Burhanuddin, Iya. Pak Burhanuddin itu kan prestasinya luar biasa. Dia bisa mengungkap kasus Asabri 22 triliun kerugian negara, Jiwasraya sekitar 16 triliun, terakhir soal timah 300 triliun, kemudian yang tadi itu yang Jarov Ricard itu kan mengungkap dugaan, bukannya dugaan lagi, indikasi kuat adanya mafia peradilan yang masih merajalela. Itu kan sebenarnya sangat diapresiasi publik. Bahkan lembaga-lembaga survei itu menempatkan kejaksaan itu sebagai institusi penegak hukum yang paling kredibel. Dia bisa merebut mahkota yang sebelumnya bertahun-tahun dipegang oleh KPK. Kalau kemudian ada kasus seperti ini, ya saya yakin kok kepercayaan publik terhadap kejaksaan akan sedikit berkurang. Dan ini menurut saya harus dijawab benar-benar oleh Kejaksaan Agung. Ya kalau emang dia punya bukti bahwa Tom Lembong itu memang korupsi, ungkap, dan saya mendukung. Publik saya yakin juga mendukung. Siapapun yang korupsi itu yang harus ditindak tegas. Betul. Tapi persoalannya jangan ada kesan penegakan hukum itu tebang pilih. Ya kalau kita lihat simbol Dewi Keadilan dalam mitos Yunani itu kan, Dewi Themis itu kan, dia seorang perempuan, matanya ditutup, dia memegang pedang dan timbangan. Kenapa pedang, kenapa bukan kapak, kenapa bukan pisau? Kayaknya dua sisinya tajam, ujungnya runcing. Jadi dia harus tajam ke sisi kanan, tajam ke sisi kiri, tajam ke depan. Tidak boleh tumpul di satu sisi. Juga kemudian di logonya Kejaksaan Agung itu juga dalam bentuk timbangan dan ditopang oleh sebuah pedang. Kanan kirinya ada lambang padi dan kapas. Prinsip atau logo mereka itu juga di bawahnya kan tulis itu Satya Adi Wicaksana. Jadi kesetiaan atas dasar sikap yang jujur kepada Tuhan, kepada diri sendiri, dan atas dasar kemanusiaan. Jadi memegang kekuasaan hukum itu kan tidak mudah. Salah satu yang harus betul-betul dipegang oleh para penegak hukum itu kan harus adil. Dalam istilah hukum kan ada begini, keadilan harus ditegakkan sebagai sifat pondasi dasar sistem hukum. Kalau tidak, ya hukum itu akan menjadi sarana penindasan. Nah ini dalam kasus Tom Lembong ini, kalau Kejaksaan Agung itu tidak punya bukti yang meyakinkan, ya dia menjadikan hukum untuk menindas Tom Lembong. Dan itu saya pikir sebuah fakta yang sangat menyedihkan. Kok kasus-kasus seperti ini masih terjadi? Kok penyimpangan hukum demi kekuasaan, dugaan untuk demi menindas orang lain yang berbeda posisi dengan kekuasaan kok masih terjadi? Itu harus dibuktikan oleh Kejaksaan Agung. Kita dukung, buktikan. Tetapi kalau dia tidak bisa membuktikan, ya siap-siap saja bahwa Kejaksaan Agung ya tidak berbeda dengan penegak-penegakan hukum yang lain yang masih bisa digunakan oleh kekuasaan siapapun itu, pemegang kuasa. Artinya begini, apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini berarti ada pesanan. Ya itu dugaan banyak orang, dan dugaan itu menurut saya juga tidak salah. Karena sekali lagi buktinya belum terlalu kuat. Tiba-tiba ditahan dan langsung ditahan. Kenapa menteri-menteri lain yang kasusnya mirip kok tidak diapa-apakan? Kenapa ada sejumlah menteri yang justru punya indikasi lebih kuat terlibat dalam sebuah kasus korupsi, kok dibiarkan begitu saja? Ini kan pertanyaan-pertanyaan di publik kan. Iya kan, publik menduga seperti itu. Yep. Nah, kira-kira siapa yang memesan ke kejaksaan ini untuk menersangkakan Tom Lembong? Ya orang kuat. Orang kuat yang tidak selalu dia harus memegang kekuasaan ya. Bisa saja
dia mewakili kekuasaan, mewakili kepentingan tertentu yang biasanya, lazimnya kalau seperti ini, itu ada circle di antara mereka. Ada circle di antara mereka untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka, apakah itu kepentingan politik maupun kepentingan bisnis, yang potensial diganggu oleh suara-suara kritis. Nah, orang-orang yang merasa terganggu dengan suara-suara kritis ini, ya akan selalu menggunakan apa istilahnya, hukum sebagai alat pemukul, dan dia dijadikan, tokoh-tokoh ini akan dijadikan sebagai sandera politik, sandera hukum. Jadi kartunya dipegang, kira-kira begitulah. Kan di akhir-akhir kekuasaannya sebelum Prabowo ini, Jokowi, ini kan publik ramai itu mengkritisi bahwa Presiden Jokowi waktu itu sering kali menggunakan kartu truf untuk menjinakkan, dalam tanda kutip ya, menjinakkan beberapa. Ini kan mirip kayak yang kalau pernah ditulis oleh Lukas itu, Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome itu peristiwa di tahun 76 ya, 70 di Stockholm, ketika terjadi perampokan bank, diikuti dengan penyanderaan orang-orang yang ada di situ. Nah, orang-orang yang disandera ini kemudian akhirnya malah bersimpati kepada beberapa perampok karena ada, dalam tanda kutip, iktikat baik dari perampok. Salah satu perampok misalnya ada yang mules, ada yang kemudian megap-megap karena sesak napas, dia di dalam pengawasan, dia dikasih obat dan seterusnya. Tetapi sebetulnya tindakan yang dilakukan oleh perampok ini ya tetap aja judulnya kejahatan karena melakukan perampokan dan penyanderaan. Tetapi mereka yang disandera ini akhirnya bisa jatuh hati kan. Itu namanya Stockholm Syndrome. Nah, beberapa tokoh-tokoh, sosok-sosok politik yang kemarin terakhir itu tunduk, akhirnya perkaranya menguap. Tidak dilanjutkan lah setidak-tidaknya. Tidak dilanjutkan atau ya dingin-dingin saja. Tetapi siapa yang nyata-nyata dia berani mengambil langkah berseberangan, ya diambil aja satu persatu kan. Dipukul, itu yang tadi saya katakan sebagai stick and carrots. Gitu. Yang mereka mau nurut, meskipun juga punya kasus sebetulnya, dia dikasih wortel, suruh makan tuh wortel, istilahnya kan begitu. Tetapi siapa yang nggak mau nurut, ya dipentungi aja satu persatu. Nah, saya kok melihat bahwa apa yang menimpa Tom Lembong ini setidak-tidaknya adalah bentuk pemukulan. Sebetulnya bagus ketika kasus importasi gula ini diungkap, dikuak gitu ya. Kenapa? Karena memang ada banyak misteri di dalam berbagai kasus impor di Republik ini. Berbagai isu soal impor di Republik ini, termasuk diantaranya adalah impor gula. Itu ya banyak sekali isu desas-desus yang menyebutkan bahwa ada yang bermain di situ. Berkali-kali kita akan disebut, kita ingin swasembada pangan, ingin swasembada gula, dan seterusnya. Tetapi impor jalan terus. Buktinya kan sekian menteri kan impor gula semua. Terus. Semua menteri kan impor gula itu terus. Mengimpor gula semua. Kenapa begitu terjadi? Memang betul bahwa faktanya kita ini tidak pernah surplus. Artinya apa yang disampaikan oleh kejaksaan itu salah dong? Ya boleh jadi surplus, tapi surplusnya kan karena ada barang masuk. Impor. Nah, ya. Surplus itu kan bukan berarti tidak boleh impor ketika tiba-tiba pada titik tertentu ada kebutuhan yang sangat besar. Sehingga harus di stok. Impor bisa saja dia untuk menyetok. Kayak beras misalnya. Beras kemarin cukup. Menurut data beberapa pihak. Tapi kenapa tetap terjadi impor? Ya karena katanya untuk stok salah satunya. Nah, dengan membongkar kasus impor gula ini, asal dengan syarat ya. Saya di podium hari Sabtu saya nuliskan kriminalisasi kebijakan. Dengan syarat bahwa semua menteri yang mengeluarkan kebijakan impor itu diperiksa, satu itu,
Kemudian yang kedua tidak ada yang pertama tidak ada artinya tidak ada tebang pilih. Dan yang kedua tidak boleh ada order. Tidak boleh by order. Kejaksaan harus independen. Dengan dua syarat itu, maka publik akan respect. Tapi ketika gagal memenuhi dua syarat itu, berarti betul dugaan publik selama ini ada permainan bahwa hukum masih jadi alat pemukul. Hukum masih dijadikan sebagai, ya dalam tanda kutip, barter lah untuk tunduk, untuk tidak bersuara kritis. Nah ini yang bahaya sebetulnya bagi republik kita, bagi demokrasi kita, bagi kelangsungan demokrasi di republik ini, kalau kemudian hukum dicampur aduk dengan urusan politik dan kekuasaan. Jadi hukum takluk di bawah ketiak kekuasaan. Hukum dipaksa untuk tunduk pada kekuasaan, perintah kekuasaan. Tadi pertanyaannya order. Yeah. Hukum kalah oleh order kekuasaan. Order orang kuat. Nah, tinggal telisik aja. Siapa orang kuat yang selama ini membisikkan comot itu, comot itu, comot itu. Nah, mungkin ya beberapa orang bisa menduga, tetapi ya kita tidak mau menduga-duga. Saya tidak mau menduga-duga. Tetapi kalaupun toh diminta untuk menjawab, ya saya kok melihat ada order itu. Saya melihat ada order itu, tetapi sampai sebatas mana, ya ini yang masih harus dibuktikan. Mengapa saya percaya bahwa ada order itu? Sampai saat ini belum terjawab. Ya. Di mana sih sebetulnya? Aliran Berapa surplusnya? Ya. Alirannya berapa? Lalu kenapa kok baru sekarang diungkap? Kenapa kok menteri-menteri yang lain tidak dicomot, tidak dimintai keterangan? Jadi kok seolah-olah ada yang sangat surprise, surprise apa? Ada istimewa gitu loh. Seolah-olah ada yang di antara menteri perdagangan yang ada itu seolah-olah Tom Lembong itu yang paling istimewa. Padahal dia cuma 1 tahun. Dan impor dia juga nggak banyak-banyak amat kan. Kebijakan impor dia 5 juta. Kalau kemudian dia impor itu kenapa dikasihkan ke swasta ya? Ya karena waktu itu kan memang tidak ada aturan. Tidak ada aturan dan belum punya kemampuan untuk mengimpor sebanyak itu kan badan-badan pemerintahan. Dan yang diimpor itu sebagian kan gula kristal mentah. Iya. Itu kan untuk swasta katanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Kalau kristal itu yang itu makanya kan. Gula kristal mentah sama gula kristal rafinasi. Gula rafinasi. Iya, benar sih. Tapi kalau ada yang memesan, kok saya yakin yang memesan itu bukan yang berkuasa sekarang. Kampanye Pak Prabowo mungkin. Kok saya pikir kalau Pak Prabowo yang memesan ya terlalu konyol menurut saya. Pertama gini, dia nggak mungkin lah menciptakan situasi yang justru membuat kegaduhan di publik. Apalagi kan politik, dia katanya kan politik akomodatif, politik persatuan. Kalau dengan umpamanya dengan menggunakan hukum untuk memukul pihak lain yang berseberangan, itu kan justru kontradiktif dengan semangat dia. Ya, selain itu kan juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi 3, makanya dia juga minta agar ini benar-benar diungkap secara jelas, dibuktikan secara kuat sehingga Pak Prabowo tidak kena getahnya. Nah, siapa yang memesan itu? Saya juga tidak mau menduga-duga, cuman bahwa kepemimpinan sebelumnya itu ada indikasi kuat menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Itu kan pernah diungkapkan oleh Pak Agus Raharjo kalau kita ingat, mantan ketua KPK. Waktu dia bilang belak-belakan dipanggil Pak Jokowi, suruh menghentikan kasus Setia Novanto dalam kasus EKTP ya kalau nggak salah. EKTP. Ya itu kan ini nggak mungkin lah Pak seorang Agus Raharjo itu mengada-ada menfitnah Pak Presiden dengan tuduhan yang seperti itu kan. Nuansa tebang pilih itu ya nyata gitu. Terus kemudian ya tadi itu pesanan sudah mulai kita bisa ya bukti-bukti yang mengarah kepada kekuasaan pada saat itu kan sudah banyak gitu. Iya. Kalau saya jadi Pak Prabowo itu kan dia bisa menginstruksikan Jaksa Agung. Dia diinstruksikan bahwa kasus ini harus betul-betul diungkap secara jelas. Dan
itu untuk membersihkan pemerintahan dia juga. Jangan sampai di awal pemerintahan Pak Prabowo yang katanya akan menegakkan hukum sebagai salah satu bagian dari cita-citanya, itu justru menimbulkan pesimisme di kalangan publik. Dan salah satu cara untuk mengklirkan masalah ini ya saya berharap Pak Tom Lembong mengajukan pra-peradilan. Jadi di situ akan diuji apakah Kejaksaan Agung itu semena-mena asal mentersangkakan orang atau dia punya bukti yang kuat. Kalau nanti di pra-peradilan itu Kejaksaan Agung kalah, ya harus diakui kalah dan akan sangat bagus kalau diungkap sebenarnya apa tujuannya mau tersangkakan Pak Tom Lembong. Ya, ini kan Pak Tom Lembong kan berencana mengajukan pra-peradilan kan. Ya, timnya. Timnya. Seberapa besar peluangnya? Ya 50-50 lah. Sebagaimana pra-peradilan yang lain, itu kita masih harus skeptis lah. Setidak-tidaknya bahwa lembaga-lembaga peradilan kita masih dipercaya minimal beberapa di antaranya layak untuk bisa digantungkan harapannya. Tetapi kita juga jangan terlalu berekspektasi tinggi untuk itu. Yang paling kuat itu adalah ya tekanan publik, saya kira. Tekanan publik bukan dalam konteks asal menekan, tetapi dalam rangka menyelamatkan agar hukum itu benar-benar tegak, jalan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Kenapa harus ada hukum itu kan karena justice and order. Jadi untuk keadilan dan ketertiban. Hukum itu kan ditegakkan karena dua prinsip itu. Nah kalau salah satu prinsip itu dilanggar, ya berarti timbangan tadi jomplang. Tidak bisa imbang begitu. Neracanya berbeda. Antara neraca yang untuk si A dengan neraca untuk si B misalnya. Itu tidak boleh berbeda mestinya. Tetapi di alam nyata kan kita saksikan hal yang berbeda. Di beberapa kasus tempo hari, beberapa waktu terakhir ini kan kita menyaksikan ketika campur aduk nih. Ketika hukum dicampur aduk dengan kepentingan kekuasaan. Ketika yang bersuara berbeda ditekan, dipukul, sementara yang suaranya sama dilindungi. Ini kan prinsip-prinsip yang salah semuanya ini. Nah karena itu publik kan kemudian mengkritisi ini. Ini harus dikritisi supaya apa? Supaya tidak ada orang lain yang kemudian kena seperti ini. Presiden sendiri tahun 2019 itu mengatakan bahwa kebijakan itu tidak boleh dipidanakan. Kebijakan itu yang penting tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat, tidak ada niat untuk berbuat korup, tidak ada niat untuk melakukan atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, maka ya kebijakan itu tetap harus dihormati sebagai kebijakan dan jangan dipidanakan. Kalau ada salah 1, 2, atau 3, kata Presiden loh ini, kata Presiden Jokowi waktu itu, di 2019, itu ya buru-buru dibenerin, biar tidak merembet kemana-mana. Boleh jadi itu kekeliruan yang manusiawi, kekeliruan yang wajar, tapi tetap harus dibenerin. Tapi tidak dipidanakan. Waktu itu Presiden mencontohkan Jakarta, yang waktu itu masih namanya DKI Jakarta. Ada 57.000 mata anggaran. Kalau ada salah 1, 2, atau 3 karena miss penulisan kah atau apa, itu wajar. Asal yang penting tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat di situ. Nah, begitu pula dengan kebijakan importasi gula ini. Kalau memang betul bahwa tujuan importasi ini adalah untuk, katakanlah untuk menjadi buffer gitu, memberikan stok gitu, menyangga kebutuhan gula Indonesia, apa yang salah dengan kebijakan ini? Yang kedua, surplus katanya. Surplus mana? Kan harus dipertanggungjawabkan. Berapa kebutuhan gula kita saat itu dan berapa yang mampu diproduksi. Kita saksikan sekarang berapa sih tani tebu? Kita kan gula itu kebutuhannya konsumsi 7 juta, katakanlah 7 juta ton per tahun. Tetapi produksi gula kita berapa? Separuhnya saja nggak ada. Paling 2, 1. Maka dengan kondisi kekurangan yang semacam itu, ya
Akhirnya satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan ya impor. Seperti kayak beras, ketika pada satu sisi tiba-tiba stoknya kosong, harganya melonjak. Nah, itu bisa jadi ledakan politik kalau tidak segera diatasi. Maka pemerintah memutuskan untuk impor. Nah, ada selalu yang niatnya itu untuk mendompleng kebijakan-kebijakan semacam ini. Tapi urai dong. Di mana letaknya? Secara transparan saja. Panggil semua itu. Kenapa kok sekarang itu sampai impor gula kita 18 juta ton? Tom Lembong 5 juta ton. Apa iya 10 juta ton, 18 juta ton itu betul-betul dipakai untuk memenuhi kebutuhan dan stok, katakanlah. Atau memang kalau ada kelebihan, kelebihannya kemana? Jadi jangan hanya satu dicecar, tapi satu kemudian disembunyikan, atau ditahan dulu, biar dia tidak macam-macam, katakanlah seperti itu. Kalau dia nanti macam-macam, bergerak-bergerak, istilahnya dulu zaman Pak Habibie presiden, itu Jaksa Agungnya kan Andi Galip, itu kan sempat ada telepon-teleponan itu. Nah, Habibie bilang itu Arifin Panigoro mulai bergerak itu, tolong ditertibkan. Jadi pola-pola seperti itu memang tidak hanya khas akhir-akhir ini. Pada saat Presiden Habibie pernah seperti itu kan, yang teleponnya bocor ke publik waktu itu kan, dimuat di media Indonesia juga memuat waktu itu. Ketika Habibie memerintahkan Andi Galip, Jaksa Agung untuk menerungku, untuk meringkus Arifin Panigoro yang katanya waktu itu mulai bergerak-bergerak. Kenapa Arifin Panigoro? Karena Arifin Panigoro waktu itu kritis banget terhadap pemerintahan Habibie. Arifin Panigoro menjadi bagian dari PDIP yang sangat kritis terhadap B.J. Habibie waktu itu. Nah, pola-pola semacam ini mestinya sudah diakhiri. Diulang lagi. Ada lagi beberapa tokoh yang karena dia kritis maka dicari-cari. Ada yang dapat, ada juga yang nggak dapat. Nah, cara-cara seperti itu sangat tidak sehat. Hentikanlah mestinya. Sangat tidak sehat bagi demokrasi. Nah, tapi bukan berarti kita harus menyembunyikan hal-hal seperti itu. Maka pra-peradilan itu harus terungkap. Tim Tom Lembong harus berani mengungkap di mana letak kejanggalan ini. Kemudian mengapa ini? Pasal apa saja yang dilanggar? Kejaksaan Agung, kalau dia ingin membuktikan bahwa dia adalah lembaga yang independen, yang tidak melaksanakan order-order lain kecuali order keadilan, harus berani menunjukkan bukti-bukti. Nah, ketika dia disentil oleh Komisi 3 DPR, oleh Ketua Komisi 3 yang kebetulan politikus Gerindra, Habibur Rahman, maka ya harus betul-betul dievaluasi apa yang terjadi dengan kejaksaan. Nah, ini hal-hal semacam ini saya kira harus mulai dibersihkan, karena pemerintahan baru ini kan niatnya ingin bersih-bersih juga, ingin memberikan keadilan bagi masyarakat, ingin menekan kebocoran katanya. Kalau caranya masih menggunakan cara-cara yang model hukum sebagai alat pemukul, ya akan susah mewujudkan cita-cita menegakkan keadilan, cita-cita menekan kebocoran, cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih akan sangat sulit. Karena selama itu terjadi, nanti akan pilih kasih. Di mana titik ada bocor tetapi dia kawan, nah, tidak jadi dimampet, tapi ada tetesan sedikit, ada rembesan katakanlah gitu, bukan kebocoran, rembesan, tapi karena dia lawan, sudah langsung ditutup rembesan itu. Tapi yang bocor tetap akan bocor terus. Nah, ini bahaya di situ. Kebocoran akan terus sama saja kayak membiarkan kebocoran terus berlangsung. Iya, selain menjadikan instrumen hukum sebagai alat pemukul, penahanan Tom Lembong ini juga memicu spekulasi publik sih. Di antaranya misalnya untuk mengalihkan perhatian publik pada kasus Fufu Fafa, yang sekarang juga muncul baru kan di From Spring ya.
yang postingan-postingannya ya lebih keras juga, lebih tidak bermoral juga. Kemudian yang kedua juga untuk menekan Tom Lembong karena dia akan menjadi pin pro cikal bakal ormasnya Anies kan. Iya, dugaan-dugaan itu sekali lagi kan akhirnya menjadi liar ya karena emang ada kejanggalan-kejanggalan yang secara kasat mata di mata publik itu yang ditujukan oleh Kejaksaan Agung. Apalagi kan dalam versinya kubunya Tom Lembong itu kan kebijakan impor itu sudah dibahas di Kementerian Perekonomian. Jadi ya berarti tidak ada Kemenko, ya Kementerian Koordinator Kementerian Koordinator Perekonomian. Jadi memang sudah sebagai sebuah kebijakan tidak ada persoalan dong. Kalau dalam pelaksanaan itu ada persoalannya, publik minta ya buktinya apa? Sebenarnya sesimpel itu kok. Selama Kejaksaan Agung itu tidak bisa memberikan bukti bahwa Tom Lembong itu memang melakukan korupsi, ya publik akan terus saja menduga bahwa ada sesuatu dalam penanganan kasus ini kan. Jadi Kejaksaan Agung mesti betul-betul jangan bunuh diri karena nama Kejaksaan Agung itu belakangan sudah sangat bagus. Jangan memperburuk citra diri sendiri, jangan memperburuk citra pemerintahan Prabowo yang dalam beberapa lembaga survei itu kan sekitar 84-85%. Publik yakin bahwa Pak Prabowo itu akan bisa memperbaiki Indonesia jauh lebih baik dibandingkan pemerintah sebelumnya. Kalau diganggu-ganggu dengan hal-hal seperti ini, apalagi karena ini adalah pesanan kekuasaan, siapapun itu yang berkuasa dugaan kekuasaan, ya saya pikir itu akan merugikan pemerintahan Prabowo. Dan timnya Pak Prabowo kan nggak mau seperti itu. Seperti yang Habibur Rahman katakan itu, jangan sampai ini menyeret-nyeret Pak Prabowo. Dan sebagai pembantu presiden, Jaksa Agung itu harus betul-betul menyelamatkan nama Pak Prabowo, harus mengklirkan masalah ini. Jangan kalau tidak ada bukti terus memaksakan untuk mempersangkakan Tom Lembong. Sekali lagi kita tidak membela Tom Lembong ya. Kalau dia memang benar-benar korupsi ya ditindak tegas siapapun. Kita mendukung itu karena korupsi kan betul-betul sudah menjadi musuh besar kita kan. Tetapi kalau penegakan korupsi itu suka karena ada order dari pihak lain, karena ada kepentingan politik di situ, ya negara kita akan semakin hancur lah kalau penegakan hukum didasarkan pada prinsip-prinsip seperti itu. Politik sprindik. Iya, politik sprindik. Kalau misalnya penahanan Tom Lembong ini karena kebijakan yang dia buat, apakah ini nanti tidak membuat pejabat-pejabat yang sedang memerintah saat ini itu menjadi takut membuat kebijakan? Ya, itu risiko nanti akhirnya. Konsekuensinya begitu. Amat mungkin terjadi seperti itu. Jadi ada begini, kebijakan itu kan menurut seorang ahli kebijakan publik, itu artinya sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah atau di cabang-cabang pemerintahan, yang bertujuan untuk menemukan solusi bagi masalah rakyat. Jadi intinya ada solusi masalah rakyat. Kalau kebijakan itu dipidanakan, maka akan sulit kita nanti menemukan aturan-aturan, kebijakan-kebijakan yang digunakan untuk solusi bagi masalah rakyat. Siapa yang rugi? Rakyat. Pejabatnya takut, nggak berani membuat kebijakan karena dia takut nanti dimasalahkan. Sebab faktanya sudah ada. Loh, saya yang nggak korupsi saja misalnya ya. Saya yang nggak korupsi saja membuat kebijakan, faktanya bisa tuh dibelokkan menjadi kasus korupsi. Nah, kalau betul ya, kalau betul ternyata clear tidak ada kebijakan yang dimaksudkan korup, tapi ternyata tetap dipaksakan dan berhasil menjadi kasus korupsi, maka yang rugi adalah rakyat. Karena
akan ada sekian banyak kebijakan yang bukan berhubungan dengan solusi rakyat. Kebijakan yang ya business as usual aja. Menjadi menteri nanti atau menjadi dirjen, ya pokoknya saya menjalankan tugas, selesai. Perkara masalahnya banyak, yang penting kita bicarakan dulu. Kalau perlu nggak usah dibuat kebijakan. Kenapa? Ya karena nanti saya sudah tidak menjabat, saya dipersoalkan. Atau lebih parah lagi, tidak ada orang yang akhirnya mau menjadi pejabat-pejabat tertentu di level-level tertentu karena dia takut untuk membuat kebijakan. Nah, hal-hal semacam ini yang bisa saja terjadi setelah melihat kasus ini, misalnya Tom Lembong ini. Ya setelah itu, udahlah, biar serahkan aja pada semua kebijakan presiden. Biar presiden saja yang menentukan ketuk palu. Itu pun belum tentu selamat juga loh. Presiden sudah tahu, kayak kasus Tom Lembong, sudah dibicarakan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tapi ternyata kelak di kemudian hari masih dipersoalkan. Ya, sangat potensial untuk terjadi, dan yang rugi adalah ya siapa? Ya rakyat, masyarakat. Karena dia tidak menemukan lagi pejabat yang menghadirkan solusi. Yang ada adalah pejabat yang ya sekadar melaksanakan tugas dia sebagai pejabat apa adanya saja. Tidak bekerja keras, tidak berikhtiar keras, tidak berpikir keras untuk mendapatkan atau menghasilkan yang disebut kebijakan. Nah, kalau yang dinamakan pidana, ya itu bukan kebijakan namanya. Kebijakan itu sesuatu yang lahir dari sebuah pemikiran yang bijak. Tapi kalau dari awal itu misalnya tujuannya, saya mau bikin ini, tujuannya biar nanti pundi-pundi saya bertambah, biar saya punya tabungan untuk pensiun, atau biar keluarga saya sejahtera, atau kelompok saya sejahtera. Itu namanya bukan kebijakan, itu namanya kejahatan. Karena dari niat awalnya memang ingin membuat kejahatan gitu loh. Tapi memang kalau kita perhatikan, kita ini banyak sekali anomali ya. Saya mau balik ke awal tadi, yang namanya belakangan ini paling sering disebut Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Qohar, yang mengenakan Abdul Qohar pakai Q. Ya, pakai Q, yang memakai jam Audemars Piguet itu menurut dugaan netizen ya, itu harganya sampai 1,2 miliar. Tapi kemudian kemarin dia bantah. Dia bantah, dia tunjukkan jamnya. Jam yang dia beli itu 5 tahun lalu ya, dengan harga 4 juta ya. Ya mudah-mudahan bantahannya betul lah. Tapi ada banyak juga netizen, ya udah kalau itu saya beli 20 juta deh katanya, mau dikasih nggak? Tapi selain jam yang dia pakai itu, ada juga jam lain. Ada Rolex Daytona kan yang harganya sekitar 500-an juta gitu loh. Itu pejabat sekelas Direktur Penyidikan di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus ya. Di luar itu juga seorang mantan pejabat di Mahkamah Agung, Jarod Ricard, itu bisa menyimpan uang sampai hampir 1 triliun. Dan emas 51 kilogram. Ini kan gilanya luar biasa gitu loh. Saya membayangkan ini pejabat-pejabat pada level mereka ya. Bagaimana pejabat-pejabat yang pada level lebih tinggi gitu. Ya ada juga sih pejabat yang betul-betul bekerja untuk rakyat, tidak hedon, tidak memburu kekayaan. Tetapi ya kalau kita lihat fenomenanya kok sepertinya apa ya? Semakin langka. Pejabat-pejabat seperti itu. Ya. Kayak kasus Rafael Alun. Iya, coba makanya. bayangkan. Ya salah satunya kenapa ini semakin mewabah? Ya karena tidak ada penegakan hukum yang bagus. Termasuk gratifikasi yang Kaisang yang diterima oleh Kaisang itu ternyata KPK kan memutuskan bahwa itu bukan gratifikasi. Betul. Kalau gini loh, sebenarnya kalau kita agak ini ke Kaisang itu lagi rame juga kan belakangan kan. Sebenarnya saya sudah menduga itu KPK pasti akan memutuskan bahwa itu bukan gratifikasi. Tetapi saya mengiranya alasannya yang bisa kita terima bahwa bukan gratifikasi
karena sudah dilaporkan sebelum batas waktu 30 hari. Karena itu kan bukan gratifikasi ilegal namanya kan. Tetap gratifikasi tetapi ilegal kalau sebelum 30 hari dilaporkan. Jadi tidak menyalahi aturan. Cuman ketika alasannya itu karena Kaisang bukan penyelenggara negara, karena dia sudah pisah rumah dengan Presiden Jokowi, ini saya jadi apa ya? Jadi bingung. Kok KPK seperti ini? Jadi seolah-olah begini, sekarang ramai di kalangan netizen itu. Jadi KPK itu seolah-olah memberikan pesan kepada para pejabat, ya silahkan disuap, tetapi lewat anak saya, lewat keluarga saya. Ini menurut saya pesan yang sangat mengerikan bagi upaya pemberantasan korupsi di negara kita. Kalau Kaisang dinyatakan tidak menerima gratifikasi karena dia bukan penyelenggara negara, bagaimana dengan kemarin kasus Rafael Alun? Ya. Bagaimana dengan kasus kepala bea cukai, mantan kepala bea cukai Makassar, si Adi Margono untuk siapa itu? Itu keluarganya yang terima. Yang tadinya pamer-pamer kemewahan ditelusuri lewat keluarganya, dia kena. Syahrul Yassin Limpo. Jadi KPK ini menurut saya makin kesini kok makin kesana. Makin kesini makin kesana. Dia malah dengan begitu reaktifnya kan, dia akan menelusuri LHKPN-nya Tom Lembong, ya kan? Yeah. Katanya ada beberapa item yang tidak dilaporkan di LHKPN. Kok dia begitu bersemangat? Telusuri dong. Abdul Qahar itu yang jamnya itu. Iya kan? Iya. KPK juga bilang akan menelusuri. Ya buktikan, buktikan, jangan hanya sekedar. Itu kan kasus Kaisang ini kan juga benar menurut saya itu sebuah presiden yang sangat buruk. Jadi nanti kalau ada pejabat yang disuap lewat keluarganya, mereka kan pasti lolos. Kalau dia dijerat, loh kok yang dulu nggak diapa-apakan, bukan gratifikasi, Gitu. ya kan? Ini kan berbahaya. Kenapa KPK begitu lemah dalam kasus ini? Apakah karena mereka masih berada di bawah bayang-bayang kekuasaan sebelumnya? Nah, itu yang harus dipikirkan oleh Pak Prabowo. Niat KPK untuk memeriksa LHKPN Tom Lembong yang sangat bersemangat itu juga harus dibuktikan untuk yang lain juga. Ya, hakim-hakim Mahkamah Agung itu periksa aja semuanya. Betulkah bahwa mereka ini menitipkan, dalam tanda kutip ya, menitipkan rezeki haramnya itu kalau memang ada rezeki haram ke Zaraf Zikar itu, sehingga uangnya menumpuk di rumah sampai 920 miliar misalnya. Nah, hal-hal semacam itu akan membuat publik itu merasa bahwa keadilan itu tegak di Republik ini. Tetapi kalau sekali lagi kembali ke soal kasus katakanlah Tom Lembong, ketika yang satu diinjak sementara yang lain dibebaskan, maka pelaksanaan hukum di Republik ini, penegakan hukum di Republik ini, itu ya seperti menegakkan benang basah saja. Benang itu sudah sulit untuk ditegakkan, apalagi ketika dalam kondisi basah. Artinya upaya rakyat untuk memperoleh keadilan akan makin jauh panggang dari api kalau tidak betul-betul diwujudkan. Apakah itu KPK, Kejaksaan Agung, kepolisian. Kepolisian juga punya PR ini, punya tanggungan ini. Ketua KPK sebelumnya Firly Bahuri sekarang yang jalan di tempat itu kan. Persoalan itu jalan itu. Jadi banyak sekali persoalan hukum yang rusak akhirnya kalau terus-menerus pertanyaan-pertanyaan publik ini tidak mendapatkan jawaban yang memadai. Orang atau publik akan makin kehilangan kepercayaan kepada penegakan hukum di Republik ini awalnya. Nanti bisa merembet ke kehilangan kepercayaan kepada penyelenggara pemerintahan. Kalau tidak ada jawaban, tidak ada aksi, tidak ada tindakan yang bisa membalikkan situasi menjadi lurus kembali. Contoh, Mahkamah Konstitusi
itu adalah lembaga yang sempat kemudian hancur di titik nadir. Tapi dia bisa kemudian membalikkan lagi Ya. muruahnya. Nah, Kejaksaan Agung yang sempat mendapatkan simpati dan kepercayaan rakyat, dalam kasus Tom Lembong, dia bisa jadi sedang Decline. decline, dia sedang meluncur, merosot ke bawah. Dia akan bisa mendapatkan kepercayaan kalau tadi berbagai syarat-syarat yang kita bicarakan semua tadi itu akhirnya dijawab dengan tindakan yang betul-betul nyata, dengan tindakan yang jujur. Katakanlah misalnya, ya kalau memang dia ingin mengutak-atik soal importasi gula, ya lakukan untuk semuanya. Jangan hanya pilih satu spot saja. Semua kebijakan importasi gula yang diduga di situ, katakanlah ada upaya untuk kong-kali-kong atau menguntungkan sekelompok kecil atau pihak orang, semua jerat itu. Ringkus, terungku mereka semua itu. Bahasanya menerungku kan. Kita terungku Diksi semua baru. itu mereka itu. Dengan cara seperti itulah maka kepercayaan akan tumbuh dan keadilan akan tercipta. Kalau enggak, berat. Hukum kita akan makin kacau, penegakan hukum kita. Dan harapan itu kita bebankan pada pundaknya Pak Prabowo. Iya. Ya kan, yang sekarang diberikan mandat kekuasaan oleh rakyat. Iya, kan begitu tinggi harapan publik terhadap Pak Prabowo kan, 85%. Kalau di awal periode pertama itu kan Jokowi itu kalau tidak salah sekitar 60% lah. Bahwa harapan 70-an. ya untuk harapan bahwa dia akan Lebih bisa baik, memperbaiki negara. Jadi jangan sia-siakan seperti peluang seperti ini kepada Pak Prabowo. Saya betul-betul berharap Pak Prabowo betul-betul membenahi penegakan hukum kita. Artinya tidak ada lagi tebang pilih, tidak ada lagi hukum digunakan sebagai alat kekuasaan. Dan saya tadinya berharap ya Pak Prabowo itu bergerak dengan sangat cepat membenahi KPK misalnya. Bikin perpu, keluarkan perpu bahwa KPK kembali seperti dulu. Benar-benar independen, tidak berada di bawah rumpun eksekutif, kemudian juga benahi Kejaksaan Agung, benahi Polri, benahi segala semua institusi yang terkait dengan penegakan hukum. Karena penegakan hukum itu kan salah satu kunci bagaimana negara ini tetap eksis kan. Ada pepatah begini ya, kalau ketidakadilan itu terus dibiarkan, akhirnya kekacauan yang akan terjadi. Yeah. Dan itu bukan untuk menakut-nakuti, itu banyak terjadi sudah banyak terjadi di negara-negara lain. Tentu saja kita tidak ingin hal seperti itu terjadi, dan di pundak Pak Prabowo lah kita berharap hukum itu kita kembalikan ke rel yang benar, tidak menjadi alat politik, karena ketika kekuasaan itu menggunakan hukum untuk menancapkan kekuasaannya, itu adalah salah satu ciri bahwa kekuasaan itu kan otoriter. Ya. Dan saya tidak ingin Pak Prabowo itu dicap sebagai pemimpin yang otoriter. Oke. Mas Kar, ada yang mau disampaikan? Ya, intinya bahwa kebijakan tetaplah kebijakan. Larry Gersten itu mengatakan bahwa kebijakan itu lahir dari pemerintah atau pejabat di segala tingkatan yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik. Karena itu, coba telusuri apakah betul bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Tom Lembong itu kebijakan yang keliru, kebijakan yang mengandung di dalamnya moral hazard, atau justru sebenarnya kebijakan yang memang betul-betul kebijakan untuk memecahkan masalah publik. Kalau sampai ternyata yang terjadi adalah bahwa itu betul murni kebijakan, maka ya segera lepas. Jangan lakukan menangkap orang atas dasar karena perbedaan posisi. Jadi kita nanti akan meniti jalan yang keliru di awal. Nah, pemerintahan Prabowo yang sudah mendapatkan kepercayaan publik, yang sudah mendapatkan keyakinan yang besar dari publik, itu jangan sampai memulai langkah dari cara-cara yang keliru. Oke, closing yang cukup menarik. Baik, Sobat Indonesia, demikian perbincangan kami, semoga bermanfaat.